Halo sahabat Kompas.com, Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan 1-0 lawan Myanmar. Tipis tapi tetap 3 poin bersama saya sekarang ada Feril Dennis. Kita akan membicarakan soal laga tadi ya Nis di Yangon, laga pembuka kita di Piala AFF 2024. Jauh dari Ya, laga klasik Timnas tapi ya kemenangan adalah kemenangan. Menurut Dennis seperti apa laga tadi? kemenangan tadi ya memang melegakan ya dan kembali bahwa Sintayong melakukan perubahan yang baik di jeda babak ya di istirahat pertandingan tadi kan di mana masuk Asnawi lalu ada Rafael Stark di itu hadirnya pemain baru itu membuat permainan Indonesia lebih cair dan Meningkat ya dari hasilnya babak pertama ya. iya dibandingkan babak pertama karena kalau melihat babak 45 menit pertama hanya Hoki Caraka yang cukup membahayakan lewat tandukannya, itu pun ditepis kiper Myanmar. Dan hasil ini Ji mempertahankan Indonesia selalu menang di laga pembuka Ya. sejak 2018. Oke. 2018 kalah dari Singapura 1-0, lalu Hmm. 2020 menang atas Kamboja 4-2, 2022 menang atas Kamboja lagi 2-1. Dan gue lihat Oke. sih komposisi ini jadi komposisi yang babak kedua ya, Yang bakal babak menjadi kedua ya. komposisi yang bakal dipakai STY di laga-laga selanjutnya nanti. Seharusnya dipertahankan ya, karena memang tidak mudah ya Coach Shin tadi main di laga ini Hmm, datang dengan 5 debutan ya di level senior. iya, Gak mudah sama sekali, termasuk dengan benar. duet Hoki dan akan kakak di depan yang mungkin ya babak pertama kurang ini ya Indonesia berbicara ya secara menyerang gitu. Iya, mungkin juga karena ini laga pertama bagi banyak debutan ya, yang seperti tadi Hmm. tulis ada 5 debutan kan Ya, di pertandingan kali ini ya pasti butuh waktu, apalagi juga persiapan yang memang ya, cukup singkat dan hanya satu laga uji coba melawan Bali United gitu. iya. Jadi masuknya pemain senior ya seperti Asnawi tadi memang tepat Hmm. dan dibutuhkan tim untuk mengembalikan kepercayaan tim saat deadlock. Iya, betul. Tapi terkejut nggak nih begitu Asnawi masuk itu kan Arhan ada di kanan, tapi begitu Asnawi Hmm. masuk Arhan tetap di kanan dan Asnawi di kiri nih. Dan Arhan beberapa kali untuk timnas senior juga mainnya di kanan. Apa ini sesuatu yang STY lagi godok nih? Ya kemungkinan seperti itu ya. Jadi mungkin dia mau satu orang bisa megang lebih dari satu posisi ya. Ya. Seperti tadi yang dipraktikkan kepada Asnawi dan Arhan. Hmm. Dan ya Piala AFF ini juga bisa dibilang selain kita mengejar target tertinggi ya, jadi ajang pemanasan atau ajang uji coba Ya. buat pemain-pemain atau strategi yang dilakukan oleh STY. Oke. Oke, karena secara strategi, secara kesempatan sebenarnya sepanjang 90 menit kita nggak menciptakan kategori yang bertajuk Bahaya. big chance. Sebenarnya ya, big chance kita Kecuali nol hoki ya. di laga Iya. tadi. Ha. Myanmar menciptakan satu, walaupun kita melepas 17 tembakan itu tadi ya, tapi Hmm, biasanya save-save-nya lawan, 4 kali iya. kiper save lawan itu juga adalah ya save-save tetek lah ya, dan dari corner kick 10 juga nggak terlalu banyak menciptakan peluang, walaupun secara passing lebih bagus. Apa gimana nih Nis, ke depannya kalau melawan Myanmar aja yang kita punya rekor bagus ya, kita nggak pernah kalah di laga kompetitif lawan Myanmar, kita tapi kesulitan nih. Bagaimana nih untuk ke depannya nih? Kedepannya ya pasti banyak PR ya, karena gue lihat tadi Ya. banyak juga salah passing, lalu terlalu terburu-buru untuk melakukan serangan dan ya tidak klinis di lini depan ya kan. PR-nya ya sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya dan di kelompok umuran apapun ya PR-nya sama seperti kayak gitu ya. Jadi Hmm. ya sekarang eh, nikmati pertandingan hari ini dan ya melakukan perbaikan di jeda waktu yang ada sebelum pertandingan. Ji. Dan Ya. kalau gue lihat sih memang ya kayak hoki tadi gue lihat dribblingnya juga itu jauh-jauh banget ya. Jarak antara kaki dan bola itu jauh beda sama strike ya. Memang ya Ya. kelihatan kualitasnya. Tapi gue yakin hoki juga bisa tampil perform lebih baik nanti di laga selanjutnya lawan Laos ya tanggal 12 Desember Hmm. ya. Hmm. Hmm. Itu sih Iya. yang masih diperbaiki.
di Surakarta ya. Ya, Iya, bagaimana secara tim permainan dan secara individu sih kalau gue lihat ya, tadi. ya. Dan nggak boleh Mar lagi melakukan error di kesalahan depan di gawang. belakang. Oh, depan Iya di gawang belakang. juga. Ya. Ke Marcelino Ferdinand ini pemain yang kita harap bakal jadi pendobrak ya, apa kreativitas lah, sumber kreativitas Hmm. bagi tim di turnamen ini. Sepanjang pertandingan dia memang nggak bisa menciptakan shot ya, hanya satu shot Iya. itu juga ditahan, tapi dia melakukan Hmm. 63 sentuhan bola, dia hilang bola 21 kali, lumayan banyak nih, cukup kaget dan tidak Hmm. menciptakan operan kunci gitu. Apakah Dennis mengharapkan lebih dari Marcelino untuk pertandingan berikutnya? Pasti karena Marcelino dengan apa pengalamannya yang kaya dibandingkan pemain-pemain lain di level timnas maupun di klub, apalagi Hmm, dia di Oxford meskipun tidak jadi langganan ya, starter, harusnya dia bisa memberikan yang lebih sebagai apa ya metronom ya, metronom serangan ya, timnas betul. Ya. di Piala AFF ini. Jadi Hmm. ya mungkin gue sih positif aja, ini masih grogi laga pertama ya. Gue yakin Masih laga laga pertama selanjutnya ya. apalagi di depan pendukung sendiri yang Ya, katanya tiketnya udah sold out, gue yakin sih ya. bisa lebih ngebum lagi lah timnas nanti Oke, ya di Surakarta ya katanya tiket di juga Surakarta. udah sold out dan ini menjadi tanda bahwa ya walaupun timnas U22 tapi dukungan terhadap Garuda tidak surut dimanapun Iya. bermain ya. Eh, Salah satu pemain yang menarik perhatian dan secara rating ya sebenarnya di situs statistik ini cukup tinggi adalah Akan Fikri gitu. Mungkin Dennis Hmm. ngelihat perannya bagaimana nih di lini tengah nih. Apalagi setelah Victor Detan masuk ya pemain PSM itu ya. Akan Fikri pemain Iya, Arema bagaimana nih melihat tampilannya? Arkan Fikri kan memang salah satu pemain potensial dan disebut-sebut sebagai tumpuan utamanya si Sintayong di Piala AFF ini. Dan itu sudah dibuktikan Arkan Fikri ketika menjadi pemain muda terbaik di Piala Presiden Ya, 2024 ini. Saat itu ya kemarin ya. dia menjadi pemain terbaik meskipun apa di tengah tragedi Kanjuruhan dia mempersembahkan apa gelar itu untuk korban tragedi Kanjuruhan. Oke ya pemain muda yang cukup dinamis juga di lapangan tengah ya. Iya, Setidaknya dia di pergerakannya lumayan dan Kadek memberikan Karel juga kan lumayan kan di belakang cukup tenang ya tadi. Hmm. benar Kadek Arel dan Donitri terutama ya Donitri yang biasa bermain sebagai wingback kiri sekarang lebih mundur ya Nis ya. Iya, Dia bermain sebagai left center back dan tadi left beberapa center back kali ya. kita lihat dia interceptnya ya karena kakinya panjang dan badannya tinggi ya jadi menjangkau bola nih lebih gampang nih gimana nih Donitri pemain Persija nih. Ya kalau untuk Donitri memang Ya, harus apa ya, harus bisa lebih tenang lagi. Dan gue lihat juga dia tadi beberapa kali kan overlap ya untuk ya, membantu penyerangan ya. Tapi memang oke. sayang aja belum ada peluang mengancam dari dia. Dan ya balik lagi Donitri ini kan masih muda dan Iya betul. gue yakin dia bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya bersanding dengan Kadek Karel. Kayaknya tiga belakang ini nggak bakal berubah deh Ya artinya. jadi Termasuk fondasi ya. si Cahya Supriyadi di sektor penjaga Hmm. gawang. Ya, oke tadi ya Cahya beberapa kali mengamankan bola-bola tinggi, kadang memukul, Tapi kadang tapi menangkap. bahaya juga kalau ketemu lawan kayak Thailand kayak gitu. Iya, makanya Iya, itu dia iya, susah sih. Apalagi distribusi dia iya, belum terlalu teruji ya di laga ini. Sedangkan iya, distribusi penting bagi timnya Shin karena tadi kita lihat Donitri juga sempat beberapa kali mencoba melancarkan bola-bola dari lini belakang masih kena intercept lawan. Nah ini yang bahaya nih kalau iya. ketemu Benar, lawan lebih lebih besar, lebih gede lah statusnya iya, daripada Myanmar. Ya, tapi 3 poin adalah 3 poin dan iya, berikutnya Laos ya. Jadi mungkin Dennis ngeliatnya lebih tim yang bermain pada babak kedua ya, yang untuk memulai iya. laga berikut gitu ya. Dan gue yakin di tim yang babak kedua ini akan jadi starter pada lawan Laos nanti ya. Apalagi kita bermain di kandang, ya minimal 2 gol lebih kita bisa cetak gol untuk pertandingan nanti. Oke, nah menjelang laga-laga berikutnya di fase grup ini ada beberapa ada juga sih yang nanya ya di media sosial nih kan Shin cuma bawa Hmm, 24 pemain nih dari dua hmm. puluh enam. Ada yang bertanya, apakah dua itu masih disimpan untuk Ivar Jenner dan Justin Hubner?
Dan apakah mereka bisa didaftarkan telat ke turnamen nih? Setahu gua Informasi. kalau udah 24 artinya cuma pakai yang 24 itu ya. Tahu Iya, gua sih. cuman kayak Kan? gitu ya. Iya. Oke, nanti kita Itu. cek ulang ya karena Iya. ada 26 ya. Jadi ada kuota 2 yang belum dipakai. Nah, jadi secara kedudukan sekarang ya Vietnam 3-0 ya menang lawan Laos. Hmm. Pada pertandingan ini coba kita cek lagi tadi. Oh, 4-1, sorry, 4-1. Empat Tadi satu tiga ya. nol itu sampai menit ke 85. Iya. Tapi ternyata Hmm. mereka bisa memperpanjang keunggulan jadi 4-1 dengan gol ya lumayan mereka memimpin 4-0 terlebih dulu gitu. Jadi memang seperti dugaan persaingannya adalah antar kita berdua ya. Kalau Dennis ngeliat ah finish di peringkat berapa nih kita nih di grup B ini, Nis? Final lah. Final. Di grup B jadi pemuncak grup Sintayong apa? juga, Hah? Sintayong juga kan pernah bawa kita ke final kan 2000 berapa? Iya, 2020. Heeh. 2020 ya? Dengan tim 2020 ya? muda juga ketika itu Iya. waktu itu lagi pandemi ya di Apalagi Singapura. kalau mix begini kan bisa jadi final dan ya syukur-syukur bisa juara. Sayang Wis. banget kalau pelatih sekaliber dengan CV Piala Dunia nggak bisa menghadirkan AFF sih. Ya, walaupun Betul. banyak orang bilang eh, kenapa kita nggak berpikir Piala Dunia, ya satu-satu Hmm. aja. Sekarang lagi di tugasnya AFF, Hmm, dia hmm, hmm. selesaikan dulu tugasnya seperti itu sih. Ya. Jadi Mm-mm. Piala AFF eh, kita nurin U22 ya, tapi Shin juga waktu itu mainin tim muda juga di Iya. Piala AFF U20 walaupun emang core tim itu ada yang 23 sampai 30 tahun. Oke, Hmm. kalau begitu nanti kita akan kembali lagi sahabatkompas.com di review Oke, pertandingan berikutnya untuk laga Indonesia versus Laos yang akan dimainkan tadi hari 12 Desember. 12 Desember ya di Iya. Surakarta pukul 20 kick off. Nantikan review kami berikutnya setelah pertandingan itu nanti. Sampai ketemu lagi sahabat Kompas.com.